Nah, ibu-ibu sekalian, tadi dengan Ibu Ajeng, salah satu pendamping dari kita, sudah memaparkan atau mempresentasikan atau memberi informasi tentang membantu anak sukses di sekolah. Nah, kali ini selanjutnya saya yang akan membantu atau meneruskan materi yang berikutnya. Ibu-ibu tadi sudah diberi penjelasan banyak ya dengan Mbak Ajeng tentang membantu anak sukses di sekolah, bagaimana caranya, terus apa saja yang harus dilakukan ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini Ibu, kita akan langsung kepada tema mengatasi anak yang tidak mau sekolah. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, di sini mungkin adalah beberapa masalah dari keluarganya masing-masing yang mungkin nanti anaknya yang tidak mau sekolah gara-gara nggak punya tas baru, gara-gara nggak punya sepatu baru, ataupun uang jajan yang kurang. Nah, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan mungkin untuk Saya, Bapak? Oh iya, silakan Pak Rahmat, monggo. Iya, mau tanya Pak Gandhi, Ya. bagaimana caranya membujuk anak sekolah jika keinginannya belum bisa saya penuhi Pak Gandhi? Gimana itu Pak Gandhi? Berarti misalnya kepengen mainan baru atau Ya, apa? benar, Pak. Oh ya, mungkin Pak Rahmat bisa dulu menjanjikan dengan pemberian reward atau hadiah. Jika misalnya anak Pak Rahmat ingin mendapatkan sesuatu atau hadiah tersebut, Pak Rahmat bisa menjanjikannya seperti contoh, oke, kalau kamu mau sekolah dan dapat nilai bagus, kamu nanti akan Bapak belikan yang sesuai keinginanmu. Gimana nak? Nah, mungkin kesepakatannya bisa dibicarakan antara anak dengan Bapak. Bagaimana Pak? Oh gitu berarti Pak Gandhi ya? Oke, cukup jelas Pak Gandhi, makasih. Ya sama-sama. Mungkin ada yang lain, monggo. Nah, itu yang sudah saya sampaikan mengenai mengatasi anak yang tidak mau bersekolah. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di sini bisa membuat kelompok masing-masing sekitar 3 sampai 5 orang, dibagi menjadi 5 kelompok yang nanti kita akan mengadakan tanya jawab atau diskusi di masing-masing kelompok. Yang kelompok pertama, kedua, ketiga bisa langsung menempatkan diri masing-masing yang tadi sudah dibagi. Nah, pertanyaan yang pertama, masalah apa saja yang Bapak atau Ibu menjadi penyebab anak tidak mau sekolah? Bisa didiskusikan, misalnya yang seperti saya katakan tadi, masalah uang jajan, mendapat nilai yang buruk, diejek temannya, dibully temannya. Dibully itu sama dengan diejek bapak-bapak ibu-ibu ya. Diejek teman, kelelahan, ataupun ikut bekerja membantu orang tua. Nah, itu didiskusikan dulu. Kemudian nanti masing-masing dari kelompok mengutarakan pendapatnya atau permasalahannya satu persatu. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah semuanya? Ya, sudah. Oke, kalau begitu yang sekarang bisa dilakukan yaitu diskusikan dari kelompok A ke kelompok B. Misalnya kelompok A tadi karena uang jajannya kurang, kelompok B sering bertengkar, anaknya sering bertengkar dengan temannya. Kelompok C main pacaran-pacaran terus atau dan lain-lain. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sudah mengerti satu sama lain bagaimana permasalahan yang terjadi di sekolah, bagaimana penyebab anak tidak mau sekolah. Ada yang memang dibully atau diejek karena keadaan ekonominya, karena tasnya susah atau jelek dan sebagainya. Bahkan ada yang sering bertengkar ya. Punya Ibu Ruslan tadi itu, anaknya itu tidak mau bersekolah karena sering mengalami gangguan fisik itu, tapi tidak sampai main pukul, cuma dikerjain, tiba-tiba dihadang seperti itu. Oke, terima kasih semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
untuk yang selanjutnya ini saya ingin memberi contoh visualnya, gambarnya, film. Jadi melihat film kartun tapi bukan kartun Doraemon ibu-ibu. Ya, ini kartun ini contoh filmnya, ini contoh permasalahan dalam keluarga yang anaknya tidak mau bersekolah. Seperti kata tadi itu ada Bu Siti itu tadi yang katanya tasnya jelek itu. Ini ada bukti atau ada contoh visualnya, ada contoh filmnya. Mari kita lihat bersama-sama untuk cerita dari Bu Lili dengan anaknya yang bernama Agus. Monggo disimak bapak-bapak, ibu-ibu. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak sudah selesai melihat filmnya? Nah, dari kejadian atau film tersebut kira-kira permasalahannya seperti apa? Ya? Oh ya, benar. Nah, jadi intinya itu Agus tidak mau bersekolah karena diejek tasnya jelek. Akhirnya dia merasa tidak percaya diri sehingga dia malu untuk datang ke sekolah di hari berikutnya. Nah, kemudian Bu Lili beserta suaminya tetap membujuk bagaimana caranya Agus untuk percaya diri, untuk sabar, tetap mau masuk ke sekolah. Akhirnya si Agus pun menyetujui atau mau untuk sekolah dengan cara akan menabung uang jajannya, Bu Ibu. Ya, jadi uang jajan yang diberikan Bu Lili itu nanti ditabung. Sebagai gantinya uang jajan tersebut untuk makannya Agus ini dia diberi bekal makan dari rumah. Nah, uang jajan itu akan utuh sehingga nanti Agus juga akan bisa membeli tas baru. Nah, selain itu Bu Lili ini juga melakukan komunikasi ibu-ibu atau menemui pihak sekolah. Nah, pihak sekolah di sini juga penting agar mengetahui bahwa ada perundungan atau ada salah satu siswanya yang diejek temannya sehingga menyebabkan tidak bisa atau tidak mau bersekolah lagi. Nah, itu perlu pemantauan dari pihak sekolah juga, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu takut kalau misalnya nanti ada permasalahan di anak bapak dan ibu mengenai sekolah, langsung bicarakan ke sekolah, berdiskusi dengan pihak sekolah dengan cara yang baik. Oke, itu saja mungkin materi dari saya. Semoga nanti bisa diaplikasikan atau dilakukan jika terjadi permasalahan yang seperti saya contohkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.